Di sebuah lembah yang konon katanya tidak memiliki dasar, diceritakan bahwa ada dewa iblis kuno yang tersegel di bawah lembah tersebut. Kebenciannya belum menghilang sampai saat ini, sehingga setiap setahun keluarga bangsawan di kota Longyuan sering mengadakan upacara pengorbanan darah untuk menenangkan kebencian dewa iblis tersebut. Pada saat ini, terlihat seseorang yang akan dikorbankan oleh keluarganya sendiri karena dia telah melakukan hal kejam. Namun sebenarnya, kejahatan yang telah dia lakukan merupakan fitnah yang dibuat-buat oleh saudaranya sendiri. Karena itu, dia mencoba menjelaskan semuanya kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Akan tetapi, semua orang tersebut tidak memperdulikan semua perkataannya karena mereka lebih mendukung saudaranya sendiri yang telah memfitnahnya. Saat saudaranya yang bernama Zhou Ronggui tersebut akan bersiap menendangnya, dia akhirnya jatuh ke dalam lembah karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu, kita diberitahu, pria tersebut bernama Zhou Yu, ibunya adalah selir dari keluarga Zhou. Ibunya tidak pernah dipedulikan oleh keluarganya ataupun ayahnya dan akhirnya meninggal karena penyakit serius. Oleh karena itu, di masa itu, dia terus berlatih keras supaya dirinya bisa diperhatikan oleh ayahnya. Dalam turnamen bela diri yang sering diadakan setiap 10 tahun oleh kekaisaran, dia akhirnya terpilih untuk mewakili keluarganya dan akan memperoleh sumber daya yang sangat besar jika dirinya memenangkan turnamen tersebut. Saat semua orang di keluarga Zhou telah mengharapkan kemenangannya, saudara tertuanya yang bernama Zhou Ronggui yang cemburu kepadanya mencoba membuat adegan di mana semua orang mengira bahwa Zhou Yu telah berselingkuh dengan istrinya dan pada akhirnya dia dijatuhkan hukum mati dengan cara dijadikan menjadi pengorbanan darah di lembah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika Zhou Yu mengira dirinya akan mati dalam lembah tersebut, dia masih tak terima dirinya mati seperti itu. Namun tiba-tiba saja, muncul sosok wanita bernama Tai Bai yang merupakan dewa iblis kuno yang telah diceritakan sebelumnya. Saat Tai Bai telah berada tepat di depannya Zhou Yu untuk bersiap memakannya, dia langsung terhenti karena dia merasakan energi kebencian yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya Zhou Yu. Oleh karena itu, dia malah memutuskan untuk membuat kontrak dengan Zhou Yu, dan dengan begitu, Zhou Yu bisa membalas dendam kepada keluarga Zhou-nya. Sebelum itu, Tai Bai sempat menjelaskan kepada Zhou Yu, jika dia bersedia membuat kontrak dengannya, jiwa dan hidupnya Zhou Yu tidak hanya akan bisa dia kendalikan, tetapi langit dan bumi akan marah besar kepadanya. Zhou Yu yang saat ini benar-benar sudah sangat dendam kepada saudara tertuanya dan seluruh keluarga Zhou-nya, berkata, bahkan jika langit dan dewa akan marah kepadanya, selama dia bisa menjadi lebih kuat untuk membalas dendam, dia bersedia melakukan hal apapun meskipun seluruh yang ada di dunia ini dan yang ada di seluruh alam semesta ini murka kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tai Bai langsung menciumnya, dan dengan begitu, kontraknya telah berhasil dibuat. Setelah itu, Tai Bai berhasil mendeteksi dengan mudah, bahwa tubuhnya Zhou Yu sangat lemah. Oleh karena itu, dia langsung bersiap membentuk kembali tubuhnya agar fisiknya akan berubah menjadi semakin kuat. Meskipun prosesnya akan sangat menyakitkan, ribuan kali lebih menyakitkan daripada dimasukkan ke dalam penggorengan, Zhou Yu harus bisa menahannya, supaya otot, pembuluh darah, dan dantian yang tersumbat dapat diperbaiki juga. Untuk membalaskan dendamnya, Zhou Yu sempat mengatakan, apapun yang akan terjadi kepadanya, dirinya tidak akan mempermasalahkan hal tersebut selama dirinya masih bisa membalaskan dendamnya. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di mana di tempat tersebutlah pemilihan ulang seseorang yang akan menggantikan Zhou Yu untuk mengikuti turnamen yang akan diselenggarakan oleh kekaisaran setiap 10 tahun, terlihat Zhou Ronggui yang sedang tertawa, sambil berpikir bahwa dirinya yang akan terpilih menggantikan Zhou Yu untuk mewakili kota ini mengikuti turnamen tersebut setelah mengalahkan beberapa orang lagi. Tiba-tiba, perhatian semua penonton yang berada di tempat tersebut teralihkan kepada Zhou Yu yang baru saja muncul. Padahal mereka semua telah mendengar rumor bahwa Zhou Yu sudah mati. Bukannya terkejut, Zhou Ronggui malah menyambut kedatangannya dengan mengatakan, "Selamat datang saudaraku yang telah berselingkuh dengan istriku." Dia mengatakan hal tersebut meskipun istrinya berada di sampingnya. Zhou Yu tidak memperdulikan perkataannya, dan dia mengatakan sesuatu yang pada akhirnya membuat Zhou Ronggui dan istrinya merasa kesal. Oleh karena itu, Zhou Ronggui tanpa pikir panjang langsung menyerangnya, sambil mengatakan, "Meskipun kau berhasil selamat dari kematian, tapi tidak mungkin kau akan selamat dari seranganku ini."
Namun tanpa dia duga, Zhou Yu berhasil dengan mudah menangkis serangannya dengan tangan kosong, dan pada saat itu, Zhou Yu langsung mengalahkannya dengan sekali gerakan sehingga dia pun langsung menerima luka yang sangat fatal. Tidak hanya itu saja, saat Zhou Yu mendekatinya, Zhou Yu langsung menendangnya dengan sangat kuat. Zhou Ronggui yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, langsung memperingatinya, jika Zhou Yu berani membunuh dirinya, Zhou Yu tidak akan bisa hidup tenang di masa depan. Zhou Yu hanya mengabaikan perkataannya, sambil terus berjalan mendekatinya. Namun saat Zhou Yu akan mengambil tindakan untuk membunuhnya, kepala keluarga Zhou, yang merupakan ayah mereka berdua, langsung menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu kemudian menjelaskan kepada ayahnya, kalau saudaranya itu telah memfitnahnya, jadi dia harus menghukumnya karena hal itu. Namun, ayahnya malah tidak mau mendengarkan perkataannya dan malah menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, Zhou Yu hanya bisa terdiam. Tapi tiba-tiba saja, dia tersenyum licik. Setelah itu, dia mengeluarkan token identitasnya sebagai bagian dari keluarga Zhou, lalu mengatakan, mulai saat ini, dia bukan lagi bagian dari keluarga Zhou. Dia kemudian memutuskan untuk pergi begitu saja, sambil memperingati ayahnya, bahwa dia akan kembali cepat atau lambat untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah Zhou Yu pergi, mereka langsung memeriksa keadaannya Zhou Ronggui. Merasakan bekas serangan yang ada di tubuhnya Zhou Ronggui sangat tidak biasa. Kepala keluarga Zhou berpikir bahwa Zhou Yu yang baru saja pergi bukan dia yang asli. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyelidiki siapa identitasnya sebenarnya. Di tengah hutan, terlihat Zhou Yu yang sedang berjalan tanpa tujuan, sambil bergumam dalam hatinya, dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, tidak masalah untuk membunuh Zhou Ronggui. Namun untuk menghadapi ayahnya sendiri dan para tetua keluarga Zhou, dirinya berpikir bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi mereka semua. Tiba-tiba, muncul monster macan tutul ungu dari belakangnya. Saat macan tutul tersebut turun dari atas pohon untuk bersiap menyerangnya, Zhou Yu sempat merasakan kehadirannya sehingga dia pun dapat berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Mengingat monster sejenis itu bisa menandingi seseorang yang berada di level 7 dan memiliki daging yang enak, Zhou Yu berniat menguji kekuatannya dengan menghadapi monster itu lalu menjadikannya sebagai makanan. Setelah berhasil mengalahkan macan tutul tersebut, Zhou Yu langsung bersiap memakannya tanpa perlu membersihkan bulunya ataupun memanggangnya. Tapi tiba-tiba saja, Tai Bai muncul dari belakangnya dalam bentuk roh, dan tentu saja, hal itu membuat Zhou Yu terkejut. Tai Bai kemudian menjelaskan, setelah dirinya membuat kontrak dengan Zhou Yu, dia akan selalu bersamanya kemanapun dia pergi meskipun keberadaannya tidak terlihat. Dia juga mengatakan, daripada memakan macan tutul tersebut dalam keadaan seperti itu, lebih baik untuk mengubahnya menjadi pil darah. Setelah Tai Bai mengubah macan tutul tersebut menjadi pil darah dalam sekejap mata, Zhou Yu terkejut, merasakan pil darah itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Terlebih lagi, di masa lalu sangat sulit untuknya mendapatkan pil darah meskipun hanya kualitas rendah. Sambil tersenyum, Tai Bai menjelaskan, metode yang dia gunakan untuk mengubah macan tutul tersebut menjadi pil darah adalah metode pengorbanan dewa. Dirinya adalah seorang dewa, selama ada seseorang yang memberikan pengorbanan kepadanya, dia dapat mengubah pengorbanan tersebut menjadi harta berharga. Setelah itu, Tai Bai menceritakan, di benua Tianwu ini, para praktisi selalu dihormati, mereka mengembangkan ki yang ada di dalam meridian mereka untuk mengembangkan diri mereka sendiri dengan metode kultivasi yang disebut Zhou Tianyao. Manusia dapat berkultivasi hingga level 99, tapi itu hanyalah legenda. Di masa lalu, orang terkuat hanya bisa menembus level 75, seseorang dengan level 50 sudah dianggap sebagai penguasa. Pil darah yang ada di tangannya Zhou Yu memiliki kualitas sempurna, jadi dia langsung meminta Zhou Yu untuk langsung memakan pil tersebut tanpa perlu mengkhawatirkan sesuatu. Setelah meminum pil darah tersebut, Zhou Yu dalam sekejap langsung menerobos. Melihat Zhou Yu terkejut, Tai Bai menyuruhnya untuk tetap santai, karena selama Zhou Yu memberikan pengorbanan kepadanya, tidak peduli seberapa kuat teknik,
senjata, pil obat-obatan dan binatang buas, dia dapat memberikan apapun yang Zhou Yu inginkan. Namun karena tubuhnya telah tersegel, tubuhnya akhirnya rusak. Andaikan dia dapat memperbaiki tubuhnya, dia berjanji dapat membukakan alam dewa untuk Zhou Yu. Di alam dewa, Tai Bai menceritakan, Zhou Yu dapat menempa senjata dan menyempurnakan berbagai macam jenis pil. Dia juga berkata, selama Zhou Yu dapat memberikannya kebahagiaan, dia bisa memberikan beberapa manfaat tambahan kepada Zhou Yu. Tiba-tiba, Zhou mendengar suara teriakan seseorang tidak jauh dari tempatnya berada. Setelah mendekati suara tersebut, dia melihat seorang wanita yang sedang dianiaya oleh seorang pria. Didengar dari perkataan pria tersebut, wanita yang sedang dianiaya itu adalah putri penguasa kota. Dia telah dibayar untuk membunuhnya. Namun karena wajah wanita tersebut terlihat begitu indah, dia berniat melakukan sesuatu yang buruk kepadanya sebelum membunuhnya. Jelas, perkataannya membuat wanita tersebut ketakutan. Oleh karena itu, dia mencoba untuk berteriak meminta pertolongan. Namun, pria tersebut hanya menertawakannya, karena dia berpikir, di hutan belantara ini, tidak mungkin ada seseorang yang akan datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja, Zhou Yu muncul di belakangnya, sambil membantah perkataannya, hingga pria itu pun menjadi terkejut. Tidak diam saja, dia langsung menyerang Zhou Yu, sambil mengatakan, gerakannya sangat beracun, bahkan orang kuat yang berada di level 9 tidak berani menghadapinya secara langsung. Sambil terus menghindari serangannya, Zhou Yu sempat mengakui kalau pria tersebut berada di level 8, satu tingkat lebih darinya, namun dia merasakan kualitas ki pria tersebut jauh lebih rendah dengan ki-nya, bahkan gerakan pria tersebut terlihat sangat lambat bagi dirinya. Saat pria tersebut akan bersiap melancarkan serangan terkuatnya, Zhou Yu langsung meninjunya dengan sekali gerakan, hingga membuat pria tersebut terhempas begitu jauh. Melihat hal tersebut, wanita yang dia selamatkan terkejut, sambil bergumam dalam hatinya. Pria ini sangat kuat, jika aku tidak bertemu dengannya, aku mungkin akan mati dengan memalukan. Setelah itu, Zhou Yu menanyakan kepadanya, apakah pria tersebut mempunyai kaki tangan. Sambil memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Tang Yuyu, dia menjelaskan kalau pria tersebut hanya sendirian. Saat Zhou Yu akan bergegas pergi, dia sempat memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemalas. Namun tiba-tiba saja, Tang Yuyu langsung menghentikannya, karena dia ingin mengajak Zhou Yu pergi ke kediaman keluarganya, supaya ayahnya akan mengetahui apa yang telah terjadi dan akan memberikan hadiah kepada Zhou Yu. Mengingat keluarga Zhou telah merencanakan sesuatu secara diam-diam selama bertahun-tahun untuk menggantikan posisi keluarga Tang sebagai penguasa kota, dia berpikir bahwa dirinya harus menjalin hubungan pertemanan dengan keluarga Tang agar rencana keluarga Zhou selama bertahun-tahun ini akan menjadi sia-sia. Terlebih lagi, dirinya masih sangatlah lemah sekarang. Oleh karena itu, Zhou Yu beranggapan, berteman dengan penguasa kota Longyuan merupakan pilihan yang baik. Setibanya di kota Longyuan, atau lebih tepatnya di kediaman penguasa kota Longyuan, Zhou Yu melihat ada begitu banyak ahli di sekitarnya yang tidak kalah dengan ahli yang ada di keluarga Zhou. Tiba-tiba, saudarinya Tang Youyu yang bernama Tang Zichen menghampiri mereka langsung memarahi Tang Youyu, karena dia berani menyelinap keluar dan ketika kembali membawa seorang pria tak dikenal. Setelah Zhou Yu memperkenalkan namanya, Tang Zichen menanyakan apa hubungannya Zhou Yu dengan keluarga Zhou yang ada di kota ini. Dia menanyakan hal tersebut karena keluarga Tang sudah lama berselisih dengan keluarga Zhou. Zhou Yu menceritakan awalnya dia merupakan putra keluarga Zhou, namun dia sudah memutuskan semua hubungannya dengan keluarga Zhou saat ini. Tang Zichen seketika tersenyum, setelah itu, dia berkata, ternyata pria yang diusir oleh keluarga Zhou. Tang Youyu langsung memarahi saudarinya sendiri karena berani mengatakan sesuatu seperti itu kepada tamunya sendiri. Kemudian, dia menyuruh Zhou Yu untuk mengabaikan perkataan saudarinya itu. Tiba-tiba, kepala keluarga Tang dan seorang pria muncul entah dari mana dalam keadaan terluka. Melihat hal tersebut, Tang Yuyu dan Tang Zichen terkejut. Saat Tang Youyu menanyakan kepada pria yang ada di sampingnya apa yang telah terjadi kepada ayahnya, pria tersebut langsung memberitahunya, ada seorang pembunuh yang menargetkan kepala keluarga Tang. Setelah mengatakan hal tersebut, dia tiba-tiba tewas di tempat. Zhou Yu yang sedang memperhatikan semua hal itu, berpikir ada sesuatu yang tidak beres karena di hari yang sama ada yang berani menargetkan Tang Youyu dan ayahnya sendiri. Oleh karena itu,
Dia berpikir, jika masalah ini akan tersebar luas, kemungkinan besar akan terjadi masalah yang sangat besar. Setelah beberapa saat seorang dokter yang bernama Dr. Chen sedang memeriksa dan berusaha menyembuhkan kepala keluarga Tang Zichen bertanya-tanya, siapa seseorang yang berani membuat ayahnya yang berada di level 20 bisa menjadi seperti ini. Saat Dr. Chen mengatakan, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, karena racun yang sangat mematikan yang ada di dalam tubuh kepala keluarga Tang telah menyerang otot dan pembuluh darahnya sehingga berhasil dengan mudah menembus organ dalamnya. Tang Zichen langsung mengingatkannya bahwa dia memiliki gelar sebagai dokter terbaik di kota ini, jadi dia menanyakan kenapa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tang Zichen juga mengatakan, jika Dr. Chen membutuhkan obat yang sangat berharga untuk menyembuhkan ayahnya, keluarga Tang bersedia mencarikan bahan obatnya tak peduli seberapa berharga obat yang dibutuhkan. Di tengah pembicaraan mereka, Zhou Yu berpikir, jika kepala keluarga Tang meninggal di saat seperti ini, keluarga bangsawan lain akan berusaha merebut kekuasaannya. Terlebih lagi, keluarga Zhou pasti akan mengambil kesempatan itu untuk memperkuat kekuatan mereka. Sebagai seseorang yang sangat membenci keluarga Zhou Yu berjanji untuk tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Setelah menanyakan apakah ada metode untuk menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuhnya kepala keluarga Tang kepada Tai Bai melalui pikirannya, Tai Bai berkata, sebagai dewa, dia tentu saja mempunyai metodenya, namun resikonya sangat berbahaya, karena mungkin saja racun tersebut malah akan menyerang tubuhnya Zhou Yu karena kultivasinya masih sangat lemah sekarang. Namun Zhou Yu tetap tidak akan memperdulikan hal tersebut meskipun nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, dia langsung memberitahu mereka bahwa dia mempunyai cara untuk menyembuhkan kepala keluarga Tang dan dia tidak akan memungut biaya. Dr. Chen yang sedang menjelaskan bahwa dia mempunyai metode yang bisa menunda kematian kepala keluarga Tang selama beberapa hari, tiba-tiba terkejut mendengar perkataannya Zhou Yu. Dia kemudian menanyakan kepada Zhou Yu, apakah Zhou Yu memiliki gelar sebagai dokter atau sebagainya, karena berani mengatakan hal seperti itu meskipun dirinya yang memiliki gelar sebagai dokter terbaik tidak bisa melakukan apapun kepada kepala keluarga Tang. Tang Zichen yang tak mempercayai perkataan Zhou Yu, mengira bahwa dia hanyalah seorang mata-mata yang berniat membunuh ayahnya. Oleh karena itu, dia langsung memanggil para bawahan keluarganya untuk menangkap Zhou Yu. Saat semua bawahannya itu telah mengepung Zhou Yu, Dr. Chen memutuskan untuk pergi dari tempat ini, karena dia telah merasa terhina. Tidak diam saja, Tang Zichen langsung menghentikannya. Di sisi lain, Tang Youyu malah menyuruh Zhou Yu untuk berlutut meminta maaf kepada Dr. Chen. Dr. Chen pada saat itu sedang tersenyum licik, karena sebenarnya, dia telah merencanakan sesuatu yang buruk untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga ini. Zhou Yu yang mulai merasa kesal, langsung menghempaskan semua pria yang sedang mengepungnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Teringat Zhou Yu telah menyelamatkan hidupnya, Tang Youyu langsung menghentikannya, karena dia berpikir, Zhou Yu sebenarnya benar-benar mempunyai solusi untuk menyembuhkan ayahnya. Oleh karena itu, dia meyakinkan saudarinya untuk membiarkan Zhou Yu menyembuhkan ayah mereka, dengan mengatakan, Zhou Yu telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, jadi dia sangat yakin bahwa Zhou Yu adalah orang baik yang tidak mungkin akan menyakiti ayah mereka. Namun tanpa diduga, saudarinya tersebut langsung menyetujui permintaannya. Dr. Chen tidak terima dengan hal tersebut, karena dirinya tidak mau rencananya akan digagalkan oleh Zhou Yu. Oleh karena itu, dia menanyakan metode seperti apa yang akan digunakan oleh Zhou Yu untuk mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kepala keluarga Tang. Sambil menatapnya dengan serius, Zhou Yu mengatakan, jika dirinya gagal untuk menyembuhkan kepala keluarga Tang, dia akan bunuh diri untuk pergi ke dunia bawah melayani kepala keluarga Tang. Namun tiba-tiba saja, Dr. Chen mengatakan, jika Zhou Yu benar-benar berhasil menyembuhkan kepala keluarga Tang, dia bersedia menerima Zhou Yu menjadi muridnya. Tapi, Zhou Yu malah menjawab perkataannya dengan berkata, bahwa dirinya tidak mau menerima murid saat ini. Saat sedang terjadi percekcokan di antara mereka berdua, Tang Zichen menyuruh mereka berhenti sekaligus meminta Zhou Yu untuk mulai menyembuhkan ayahnya. Saat Zhou Yu mulai mendekati kepala keluarga Tang yang sudah tak sadarkan diri, dia mulai menyentuh dadanya. Pada saat yang sama, Tai Bai muncul dalam bentuk roh yang hanya bisa dilihat oleh Zhou Yu sendiri, sambil memberitahu Zhou Yu, jika dia ingin menyembuhkan kepala keluarga Tang,
Zhou Yu harus berada di level 20 karena seseorang yang telah meracuni kepala keluarga Tang berada di level 20. Namun karena Zhou Yu sekarang memiliki tubuh abadi para dewa dan iblis yang telah dibentuk kembali oleh Tai Bai, dan metode yang akan dia ajarkan memiliki level dewa, hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Saat Tai Bai mulai mempraktekkan teknik yang dia maksud dari belakangnya Zhou Yu, dia menyuruh Zhou Yu untuk tetap fokus agar dia dapat mempelajari metode tersebut sekaligus menyembuhkan ataupun mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kepala keluarga Tang. Setelah itu, kepala keluarga Tang tiba-tiba memuntahkan begitu banyak darah. Hal itu tentu saja membuat Tang Zichen marah, oleh karena itu, dia langsung menendang Zhou Yu. Zhou Yu dapat menangkis tendangannya dengan mudah, sambil menjelaskan, darah yang dimuntahkan oleh ayahnya merupakan darah yang telah tercampur dengan racun yang telah menyebar di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa kepala keluarga Tang tersebut akan baik-baik saja setelah ini. Namun, Dr. Chen malah menyuruh Tang Zichen untuk tidak mempercayai perkataannya, karena dia benar-benar sangat yakin kepala keluarga Tang tidak akan selamat. Namun tiba-tiba saja, kepala keluarga Tang tersebut tersadar dalam keadaan marah, karena dia secara tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Chen. Tang Youyu dan Tang Zichen tentu saja terkejut melihat hal tersebut, karena mereka masih tidak mempercayai apa yang sedang mereka lihat. Ayah mereka kemudian berterima kasih kepada Zhou Yu dengan sangat tulus, karena kalau bukan Zhou Yu, nyawanya mungkin sudah tiada. Tiba-tiba, Tang Zichen meminta ayahnya untuk tidak memperlakukan Zhou Yu seperti itu, karena bagaimanapun juga, Zhou Yu merupakan bagian dari pihak musuh mereka. Tiba-tiba, ayahnya menamparnya dengan sangat keras, sehingga dia pun terhempas begitu saja. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk bersujud di hadapannya Zhou Yu, namun Zhou Yu langsung memintanya untuk tidak memperlakukan putrinya seperti itu. Pada saat itu, perhatian Zhou Yu teralihkan kepada Dr. Chen yang sedang berusaha melarikan diri secara diam-diam. Tidak diam saja, dia langsung menghentikannya dengan berkata, kalau Dr. Chen saat ini seharusnya sudah bersujud di hadapannya, sesuai perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Dr. Chen tentu saja menolak untuk menepati perjanjian tersebut, namun sayangnya, Zhou Yu langsung mendesaknya untuk bersujud, karena bagaimanapun juga, jika dirinya kalah dalam taruhan tersebut, dia tetap akan membunuh dirinya sendiri. Karena Dr. Chen sudah terdesak dengan perkataannya Zhou Yu, dia dengan terpaksa langsung bersujud di hadapannya Zhou Yu. Dia bersujud beberapa kali dengan sangat keras hingga jidatnya mengeluarkan banyak darah. Saat Tang Youyu meminta Zhou Yu untuk melepaskannya, karena dia tega melihat jidatnya terluka, Dr. Chen malah tersenyum, berpikir, keluarga Tang pasti akan lebih memihaknya daripada Zhou Yu karena dirinya memiliki gelar sebagai dokter terbaik di kota ini. Namun sayangnya, kepala keluarga Tang tiba-tiba memerintahkan semua bawahannya yang ada di tempat tersebut untuk menyingkirkannya, dengan berkata, semuanya, singkirkan dokter dukun ini dari hadapanku. Setelah beberapa saat, terlihat kepala keluarga Tang yang mengatakan, dia sudah tahu semuanya, Zhou Yu tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi menyelamatkan putrinya juga. Oleh karena itu, dia berkata, jika Zhou Yu membutuhkan sesuatu, keluarganya bersedia memberikannya. Setelah berpikir beberapa saat, Zhou Yu mengatakan, dia telah meninggalkan keluarga Zhou baru-baru ini, karena itu, dia tidak punya tujuan dan masih membutuhkan tempat tinggal. Kepala keluarga Tang mengerti maksud dari perkataannya, oleh sebab itu, dia langsung mengizinkan Zhou Yu untuk tinggal di kediamannya dan dia berjanji semua anggota keluarganya akan memperlakukan Zhou Yu dengan sangat baik. Setelah membicarakan semua yang baru saja terjadi kepadanya dan putrinya, kepala keluarga Tang menjadi sangat yakin bahwa dalang di balik kejadian tersebut adalah keluarga bangsawan di kota ini yang ingin merebut kekuasaannya. Namun karena dia tidak mempunyai bukti, dia hanya bisa menahan kemarahannya. Tiba-tiba, dia mendekati Zhou Yu, untuk memberitahunya bahwa dia berencana mengadakan perjamuan makan malam dan mengundang seluruh keluarga bangsawan di kota ini untuk memperingati mereka kalau dia belum mati. Dia memberitahukan hal tersebut kepada Zhou Yu karena dia ingin Zhou Yu menghadiri perjamuan tersebut atas nama keluarganya. Zhou Yu tentu saja terkejut, karena bagaimanapun juga, dia bukanlah anggota keluarga Tang. Kepala keluarga Tang kemudian menjelaskan, perjamuan tersebut akan dihadiri oleh para anak muda berbakat dari berbagai keluarga bangsawan yang seharusnya akan saling bersaing memamerkan bakat mereka.
Kedua putrinya sangat lemah jika dibandingkan dengan semua anak muda dari berbagai keluarga bangsawan yang akan menghadiri perjamuan makan malam tersebut. Oleh karena itu, dia ingin Zhou Yu menggantikan kedua putrinya tersebut. Karena Zhou Yu sekarang tinggal di kediaman keluarga Tang meskipun hanya sementara, hal itu tidak akan menjadi masalah jika Zhou Yu menggantikan kedua putrinya menghadiri perjamuan tersebut. Setelah beberapa saat, terlihat Tang Zichen sedang mendatangi ayahnya untuk memberitahukan bahwa dia telah mengirim seseorang menyelidiki Zhou Yu, dan ternyata, apa yang dikatakan oleh Zhou Yu benar, bahwa dia sudah memutuskan hubungannya dengan keluarga Zhou. Namun, seseorang yang dia kirim tersebut memberitahunya bahwa Zhou Yu tidak memiliki metode penyembuhan atau sebagainya. Karena itu, dia beranggapan bahwa Zhou Yu memiliki rahasia yang dia sembunyikan. Ayahnya tidak memperdulikan hal tersebut, karena bagaimanapun juga, Zhou Yu telah menyelamatkan hidupnya. Mengingat Zhou Yu masih muda dan belum menikah, sementara dirinya memiliki dua putri yang seumuran dengan Zhou, kepala keluarga Tang secara diam-diam merencanakan sesuatu. Sementara itu, terlihat Zhou Yu yang masih tidak mempercayai, kepala keluarga Tang telah menyediakan tempat tinggal yang sangat bagus untuknya. Setelah memasuki kamarnya, Zhou Yu terkejut, melihat ada begitu banyak sumber daya, seperti batu spiritual, bahan obat dan hal lainnya yang dibutuhkan para praktisi. Bahkan, Tai Bai yang merupakan seorang dewa malah mengatakan bahwa Zhou Yu telah mendapatkan panen yang bagus. Zhou Yu membantah perkataannya, karena bagaimanapun juga, semua sumber daya tersebut tentunya akan menjadi miliknya Tai Bai. Di saat yang sama, dia mulai membuat ritual untuk menjadikan semua sumber daya tersebut menjadi pengorbanan yang akan dia berikan kepada Tai Bai. Karena itu, Tai Bai tersenyum, sambil mengungkapkan, dirinya tidak akan membalas kebaikannya Zhou Yu dengan buruk. Oleh sebab itu, dia menanyakan, imbalan seperti apa yang diinginkan Zhou Yu. Beberapa hari kemudian, kita dijelaskan, hutan First Monster berjarak kurang dari 3 mil dari kota Longyuan. Hutan tersebut sering dihantui oleh para monster kuat. Praktisi yang berada di bawah level 10 tidak berani memasuki hutan tersebut karena itu. Pada saat itu, terlihat Zhou Yu yang sudah berada di hutan tersebut selama 3 hari 3 malam mengungkapkan, teknik Dark Asura Dao yang Tai Bai berikan kepadanya sebagai imbalan dari pengorbanannya sangat sulit untuk dipelajari. Meskipun demikian, dia berhasil menembus level 8. Tai Bai yang ada di belakangnya menjelaskan, teknik yang dia berikan merupakan teknik terlarang milik dewa dan iblis. Oleh karena itu, teknik tersebut sangat sulit untuk dipelajari. Tiba-tiba, beruang armor yang besar muncul bersiap menyerang Zhou Yu. Beruang tersebut memiliki tubuh yang sangat besar jika dibandingkan dengan beruang armor lainnya. Karena itu, jika serangannya berhasil mengenai Zhou Yu kemungkinan besar akan mati. Oleh sebab itulah, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan beruang tersebut menggunakan teknik Dark Asura Dao-nya. Tanpa dia duga, dengan serangan tersebut dia dapat mengalahkan beruang itu dengan sekali gerakan. Meskipun demikian, serangan tersebut malah menghabiskan seluruh energinya. Tiba-tiba, sesuatu terbang keluar dari tubuh beruang tersebut dan langsung menyatu sendiri dengan tubuh Zhou Yu. Melihat hal tersebut, Tai Bai beranggapan bahwa Zhou Yu sangat beruntung, karena sebenarnya, sesuatu yang baru saja memasuki tubuhnya Zhou Yu merupakan pecahan darinya, yang dapat meningkatkan kekuatan milik Zhou Yu, jika Zhou Yu langsung menyempurnakannya. Mendengar hal tersebut, Zhou Yu sempat menanyakan, kenapa Tai Bai malah ingin dirinya menyempurnakan pecahan tersebut, bukannya mengambilnya untuk membentuk kembali tubuhnya agar dia dapat membuka domain dewa. Tai Bai menjelaskan, pecahan tersebut hanyalah pecahan sebagian kecil darinya, jadi meskipun begitu, dirinya tidak akan bisa membuka domain dewa setelah mengambil pecahan tersebut dari Zhou Yu. Saat sedang berusaha menyempurnakan pecahan tersebut, Zhou Yu merasakan, pecahan tersebut memiliki energi yang sangat kuat, karena itu, dia beranggapan bahwa Tai Bai benar-benar sangat kuat di masa lalu. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja mendapatkan ingatannya Tai Bai saat sedang bertarung dengan praktisi yang sangat kuat, karena sebenarnya, ingatan tersebut tersimpan di pecahan milik Tai Bai yang sedang dia sempurnakan. Setelah berhasil menyempurnakannya, Zhou Yu terkejut, karena dia melihat, baju besi yang memiliki pertahanan yang sangat kuat langsung terpakai kepada tubuhnya,
bahkan energinya ikut menjadi padat karena baju besi tersebut, sehingga dia pun secara tidak sengaja langsung menembus level 15. Tai Bai kemudian tersenyum kepadanya, sambil mengatakan, dia tidak menduga bahwa Zhou Yu dapat menyempurnakan pecahannya dengan mudah, bahkan berhasil menggabungkan baju besinya yang tersimpan di dalam pecahan tersebut dengan tubuhnya. Setelah itu, perhatian Zhou Yu sempat teralihkan kepada mayat beruang armor yang baru saja dia bunuh, karena dia berniat membuat mayat beruang armor tersebut menjadi pengorbanan untuk menukarnya dengan pil. Setibanya di depan tempat tinggalnya yang telah disediakan oleh keluarga Tang, dia dihampiri oleh Tang Yuyu untuk memberitahukannya kalau sebentar malam perjamuan makan malam yang diadakan oleh ayahnya akan dimulai. Malam pun tiba, terlihat Zhou Ronggui yang sedang berjalan menuju ke tempat di mana perjamuan makan malam yang diadakan oleh keluarga Tang berada. Tiba-tiba, seorang anak muda dari keluarga Zhao yang bernama Zhao Hongying menghampirinya. Setelah berbincang beberapa saat, mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat di mana perjamuan tersebut berada. Namun pada saat itu, Zhou Ronggui sempat terhenti karena dia teringat bahwa pria yang ada di depannya ini adalah jenius nomor 1 di keluarga Zhao yang telah menembus level 10 sekitar 3 tahun lalu. Karena itu, dia tidak berniat untuk mencari masalah kepadanya. Setelah beberapa saat, ketika perjamuan makan malam telah dimulai, terlihat Tang Zichen dan Tang Youyu yang sedang menyambut para tamu untuk menggantikan ayah mereka, karena ayah mereka tidak bisa datang dengan alasan tidak enak badan. Tiba-tiba, Zhao Hongying berdiri, lalu menanyakan, apakah Tang Zichen mau mempertimbangkan pernikahan dengannya supaya keluarga Tang dan keluarga Zhao bisa memiliki hubungan yang dekat. Mendengar hal tersebut, Tang Youyu jelas marah, karena itu, dia langsung mengatakan bahwa Zhao Hongying tidak diterima di tempat ini. Zhao Hongying mendekatinya, lalu dengan raut wajah menjengkelkan berkata, jika Tang Zichen telah menjadi istrinya, dia akan menjadikan Tang Youyu sebagai selirnya. Tiba-tiba, seseorang muncul langsung menamparnya dengan sangat keras. Orang yang melakukan hal tersebut adalah sang MC kita, Zhou Yu. Zhou Ronggui jelas terkejut melihat saudaranya itu bisa berada di tempat ini. Padahal semua orang yang berada di tempat ini merupakan perwakilan dari keluarga-keluarga bangsawan. Zhao Hongying yang sudah sangat marah, langsung melancarkan serangan terkuatnya kepada Zhou Yu. Merasakan energi yang dikeluarkan oleh serangan tersebut, para tamu lainnya terkejut, karena mereka tahu, serangan seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh seseorang yang berada di atas level 10. Namun tanpa mereka duga, serangan tersebut malah langsung menghilang begitu saja saat menyentuh Zhou Yu yang sedang berdiam diri. Setelah itu, Zhou Yu langsung meninju Zhao Hongying, hingga membuatnya terhempas begitu jauh. Namun, tinju tersebut bukanlah tinju biasa, karena setelah Zhao Hongying terkena tinju tersebut, otot dan pembuluh darahnya hancur dalam sekejap, sehingga kultivasinya pun ikut menghilang begitu saja. Menyadari hal tersebut, tetua keluarga Zhao yang bernama Zhao Huai yang berada di level 18 marah. Oleh karena itu, dia langsung menyerang Zhou Yu dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun tiba-tiba saja, kepala keluarga Tang muncul langsung menghalangi serangan tersebut, dan pada akhirnya, tetua keluarga Zhao tersebut gagal menyerang Zhou Yu. Melihat kepala keluarga Tang baik-baik saja dan dapat menghalangi serangan tetua Zhao dengan mudah, semua orang yang ada di tempat tersebut terkejut, karena mereka mengira, kepala keluarga Tang sedang sakit saat ini karena mereka telah mendengar rumor bahwa kepala keluarga Tang telah terluka parah. Mendengar semua yang mereka katakan, kepala keluarga Tang tiba-tiba mengeluarkan energinya, untuk memperingati mereka semua bahwa rumor tersebut salah. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat tersebut kembali terkejut, karena mereka tidak hanya merasakan bahwa kepala keluarga Tang baik-baik saja, tapi kekuatannya juga telah meningkat pesat. Meskipun begitu, mereka tetap beranggapan bahwa kepala keluarga Tang tidak bisa membuat keputusan yang tidak masuk akal, seperti mendukung Zhou Yu secara sepihak, karena bagaimanapun juga, Zhou Yu telah menghancurkan basis kultivasi milik Zhao Hongying. Tetua keluarga Zhao yang sudah sangat marah karena dia benar-benar sangat yakin kepala keluarga Tang lebih mendukung Zhou Yu yang sudah menghancurkan basis kultivasi milik Zhao Hongying, memperingatinya bahwa dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari kemarahan keluarga Zhao-nya. Tiba-tiba, Zhou Ronggui menunjuk Zhou Yu, sambil mengatakan, kepala keluarga Tang harus menegakkan keadilan, jika tidak, keluarga Zhou-nya akan menjadi pihak pertama yang mendukung keluarga Zhao. Saat kepala keluarga Tang akan mengambil tindakan,
Zhou Yu menyuruhnya untuk tetap tenang, karena dia ingin, dirinya sendirilah yang mengurus masalah ini. Setelah itu, dia mendekati tetua keluarga Zhao tersebut, lalu mengingatkannya, dia hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Zhao Honying. Tidak hanya itu, Zhou Yu juga mengatakan, dia akan memberikan satu kesempatan bagi tetua keluarga Zhao itu untuk bisa melukainya. Jika dirinya berhasil terluka, dia akan membiarkan keluarga Zhao melakukan apapun kepada dirinya. Mendengar hal itu, kepala keluarga Tang sempat menanyakan apakah Zhou Yu yakin dengan keputusannya, karena bagaimanapun juga, tetua keluarga Zhao tersebut berada di level 18. Sambil tersenyum, Zhou Yu hanya mengabaikan perkataannya. Tapi tiba-tiba saja, tetua keluarga Zhao mengeluarkan senjatanya, sambil mengatakan, satu gerakan darinya cukup untuk membunuh Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu sempat merasakan bahwa serangan tersebut memiliki kekuatan yang berada di level 15, Zhou Yu yang berada di level 8 mengakui bahwa serangan tersebut sangat kuat, karena itu, dia dengan sekuat tenaga langsung bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Tanpa dia duga, serangan tersebut berhasil menghancurkan baju besi yang baru saja dia dapatkan dengan sekali gerakan. Namun karena dia sebelumnya mengatakan bahwa dirinya hanya memberikan satu kesempatan kepada tetua keluarga Zhao untuk menyerangnya, dia merasa dirinya sangat beruntung. Melihat Zhou Yu masih baik-baik saja, tetua keluarga Zhao tersebut jelas terkejut, namun karena dia sebelumnya sempat mengatakan satu gerakan darinya bisa membunuh Zhou Yu, dia hanya bisa memancing Zhou Yu untuk menyerangnya, supaya dia juga dapat menyerang kembali Zhou Yu dengan sungguh-sungguh. Namun seketika saja, kepala keluarga Tang langsung melerai mereka berdua, dan dengan begitu, dia menyatakan bahwa masalah ini sudah terselesaikan. Tetua keluarga Zhao yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kini hanya bisa terdiam, sambil menatap senjatanya yang sudah retak. Setelah beberapa saat, terlihat kepala keluarga Tang yang sedang mengungkapkan, bahwa dia tidak menyangka Zhou Yu bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat di usia yang begitu muda. Namun karena Zhou Yu telah membuat keluarga Zhao marah kepadanya, dia memperingati Zhou Yu untuk selalu berhati-hati dari pembalasan dendam mereka. Zhou Yu dengan santai menyuruh kepala keluarga Tang untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, karena dirinya akan selalu siap menghadapi masalah yang akan datang kepadanya. Singkat cerita, terlihat tetua keluarga Zhao yang sedang mendatangi kediaman keluarga Zhou, untuk meminta penjelasan masalah yang telah terjadi sebelumnya, karena bagaimanapun juga, Zhou Yu berasal dari keluarga Zhou. Kepala keluarga Zhou menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya, karena Zhou Yu bukanlah lagi anggota keluarganya. Oleh sebab itu, jika tetua keluarga Zhao berniat membunuh Zhou Yu, dia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, tetua keluarga Zhao mengungkapkan, jika bukan karena penguasa kota, yaitu kepala keluarga Tang yang mendukung Zhou Yu, dia sudah membunuh Zhou Yu dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiri tetua keluarga Zhao, lalu menanyakan, apakah tetua keluarga Zhao ingin dirinya membantunya menyingkirkan Zhou Yu. Karena ini pertama kalinya tetua keluarga Zhou melihat wanita itu, dia menanyakan kepada kepala keluarga Zhou apakah wanita tersebut merupakan putrinya. Kepala keluarga Zhou dengan santai memberitahunya, bahwa wanita itu bukanlah putrinya, melainkan selir barunya yang bernama Jing Mijun. Mendengar hal tersebut, tetua keluarga Zhao jelas terkejut. Kemudian, dia menanyakan, apakah Jing Mijun hanya ingin menggunakan kecantikannya untuk membantunya mengurus Zhou Yu. Jing Mijun menyuruhnya untuk tidak khawatir. Setelah itu, dia mengeluarkan energinya dari dalam tubuhnya, untuk memberitahukan tetua keluarga Zhao bahwa dia berada di level 20. Namun, level kultivasinya tidak membuat tetua keluarga Zhao terkejut, namun sebaliknya, dia terkejut karena dia merasakan energi milik Jing Mijun mengandung energi racun yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari sekte racun. Jika dirasakan dari energinya, dia menduga bahwa Jing Mijun merupakan seorang penatua di sekte tersebut, oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Zhou Mu, yaitu kepala keluarga Zhou mampu menjadikan seorang penatua dari sekte racun sebagai selirnya. 3 hari kemudian, di hutan First Monster, terlihat Zhou Yu yang sedang bermeditasi dengan sangat serius setelah membunuh begitu banyak monster. Namun setelah dia tersadar, dia malah kebingungan, karena dia tidak dapat menerobos ke level 10, sedangkan untuk menerobos ke level 9 sebelumnya sangat mudah. Tai Bai kemudian menjelaskan, untuk menerobos ke level 10,
Zhou Yu harus melepaskan semua energi sejatinya, namun jika dia akan menerobos ke level 15, dia harus memadatkan energinya, karena hal itu adalah poin utama dari jalur kultivasi. Tiba-tiba, Tai Bai pura-pura terjatuh, lalu mengatakan, Zhou Yu harus mencarikannya pengorbanan lagi karena dia sudah sangat lapar. Zhou Yu tentu saja terkejut, karena selama 3 hari ini dia telah memberikan begitu banyak pengorbanan kepadanya. Namun saat Tai Bai mengatakan semua monster yang Zhou Yu berikan kepadanya untuk dijadikan pengorbanan hanyalah seperti udang kecil baginya, Zhou Yu malah mempercayainya, sehingga Zhou Yu pun bertekad untuk memasuki hutan ini lebih dalam supaya dia dapat menemukan monster yang jauh lebih kuat lagi untuk dijadikan pengorbanan. Dalam perjalanan menuju hutan ini lebih dalam lagi, Zhou Yu sempat mengingat kalau dia pernah mendengar, semakin dalam seseorang memasuki hutan first monster ini, orang tersebut pasti akan bertemu dengan monster yang berada di atas level 20. Tiba-tiba, Zhou Yu merasakan kehadiran seseorang yang sedang memata-matainya. Tidak diam saja, Zhou Yu langsung menyuruh orang tersebut untuk keluar sambil memperingatinya bahwa dia sudah mengetahui keberadaannya. Orang tersebut ternyata adalah tetua keluarga Zhao, yaitu Zhao Huai. Pada saat itu, Zhao Huai seketika mengeluarkan senjatanya untuk bersiap menyerang Zhou Yu. Zhou Yu tidak tinggal diam, dia langsung memakaikan baju besinya ke tubuhnya yang telah dia perbaiki dan tentunya baju besi tersebut telah menjadi semakin kuat. Saat mereka telah saling menyerang, Zhao Huai terhempas begitu jauh, dan dia tidak menyangka, dalam 3 hari ini kekuatannya Zhou Yu bisa meningkat pesat. Di sisi lain, Zhou Yu juga ikut terhempas begitu jauh, dan dia tidak menduga, 20% kekuatan pertahanan yang dikeluarkan oleh baju besinya tidak cukup untuk menghalangi serangan Zhao Huai. Tiba-tiba, Jimmy Jum muncul dari belakangnya, dan dia langsung meracuni Zhou Yu dengan racun yang sangat mematikan. Bahkan seseorang yang berada di level 20 tentunya akan mati jika racun tersebut akan dibiarkan begitu saja. Zhou Yu yang sedang berusaha mengeluarkan racun tersebut, menyadari bahwa wanita itu adalah selir baru ayahnya. Zhao Huai yang berada di sampingnya Jimmy Jum, sempat memberitahu Zhou Yu, bahwa selir baru ayahnya ini merupakan seorang penatua dari sekte racun. Zhou Yu yang baru saja mengetahui hal tersebut, tentunya terkejut, oleh karena itu, dia beranggapan, bahwa yang meracuni kepala keluarga Tang adalah Jimmy Jum. Jimmy Jum mendekati Zhou Yu, sambil mengatakan, tidak ada salahnya jika memberitahukan hal ini kepada orang yang akan mati. Oleh sebab itu, dia memberitahu Zhou Yu, sekte racunnya telah bekerja sama dengan ayahnya Zhou Yu untuk berencana membunuh kepala keluarga Tang. Dia menjadi selir ayahnya Zhou Yu karena hal itu bagian dari rencana tersebut. Dia kemudian menyentuh wajahnya Zhou Yu, sambil mengungkapkan, dia tidak menduga keluarga Zhou masih memiliki anak laki-laki yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia malah berniat menjadikan Zhou Yu sebagai budak racun yang akan dia gunakan sesuka hati. Tiba-tiba, Zhou Yu mengeluarkan energinya, lalu mengungkapkan, apa yang dikatakan oleh Jimmy Jum hanyalah mimpi yang tidak mungkin bisa terjadi. Namun, Jimmy Jum malah beranggapan, Zhou Yu masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan energinya karena dia sedang berusaha mengeluarkan racunnya. Meskipun dia cukup terkejut, dia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, Zhou Yu berdiri dan langsung bersiap melancarkan serangan kepada Zhao Huai. Zhao Huai tentunya terkejut karena dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Oleh karena itu, dia yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhempas begitu jauh karena serangan tersebut. Zhao Huai yang sudah terbaring kesakitan, malah menyuruh Zhou Yu untuk tidak berpikir bahwa dia bisa membunuhnya dengan serangan tiba-tiba karena dia seseorang yang berada di level 18. Sambil menatapnya, Zhou Yu mengatakan, benar bahwa dia tidak bisa membunuhnya karena dia masih lemah. Tapi, dengan serangan itu, dia berhasil memaksa racun yang ada di dalam tubuhnya untuk keluar dan memasukkannya ke dalam serangan tersebut, agar racun itu dapat dia pindahkan ke dalam tubuhnya Zhao Huai melalui serangan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Zhao Huai langsung mati dengan mengenaskan, karena racun itu pada saat itu langsung mengalir ke seluruh tubuhnya hingga organ dalamnya pun ikut hancur. Jimmy Jum yang ada di belakangnya Zhou Yu, hanya bisa terdiam, karena dia tidak menyangka, seseorang yang berada di level 9 bisa melakukan sesuatu seperti itu. Karena itu, dia beranggapan, bahwa ada dewa atau iblis yang telah merasuki tubuhnya Zhou Yu. Zhou Yu hanya mengabaikan perkataannya, karena dia pada saat itu langsung mengaktifkan metode pengorbanan untuk menjadikan mayat Zhao Huai menjadi pengorbanan yang akan dia berikan kepada Tai Bai. Tai Bai yang sudah sangat senang,
karena pengorbanan yang akan diberikan oleh Zhou Yu adalah seseorang yang berada di level 18, menanyakan hadiah seperti apa yang dia inginkan. Zhou Yu tidak meminta sesuatu seperti sumber daya atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh seorang kultivator, karena dia hanya ingin meminta sesuatu yang bisa membuatnya menerobos ke level 10 dengan mudah. Tai Bai mengatakan kalau hal tersebut hanyalah masalah sepele, karena untuk membuat Zhou Yu menerobos ke level 10, dia hanya perlu membuka meridiannya supaya Zhou Yu dapat melepaskan semua energi sejatinya. Jing Mijum yang masih sedang memperhatikan Zhou Yu, tiba-tiba merasakan kalau Zhou Yu telah tumbuh menjadi lebih kuat. Karena itu, dia malah beranggapan apa yang dia pikirkan sebelumnya sangat benar bahwa Zhou Yu dirasuki oleh dewa atau iblis. Oleh karena itu, dia berniat menangkap Zhou Yu untuk memaksanya mengungkapkan semua rahasianya. Zhou Yu yang telah menerobos ke level 10 dengan mudah, merasa senang, karena dia merasakan tubuhnya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, Tai Bai memberitahu Zhou Yu, berkat pengorbanan yang Zhou Yu berikan barusan, sebagian kecil dari gudang senjatanya yang ada di domain dewanya berhasil dia buka. Oleh karena itu, Zhou Yu sekarang dapat menggunakan energinya untuk memanggil gudang senjata tersebut untuk mengeluarkan senjata yang bisa digunakan. Saat dia melihat Jing Mijum telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bersiap menyerangnya, Zhou Yu langsung memanggil gudang senjata tersebut. Setelah itu, pedang yang terlihat sangat murni muncul dari tangannya. Melihat semua yang baru saja Zhou Yu lakukan, Jing Mijum malah beranggapan bahwa Zhou Yu mengeluarkan energinya untuk mengubahnya menjadi senjata. Oleh karena itu, dia malah semakin tertarik kepada Zhou Yu karena ini pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Zhou Yu yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, langsung menyerangnya menggunakan senjata yang ada di tangannya sehingga Jing Mijum pun langsung terhempas begitu jauh. Jing Mijum yang sudah sangat terkejut, langsung dihampiri oleh Zhou Yu. Kemudian, Zhou Yu mengungkapkan, awalnya dia tidak berniat membunuh Jing Mijum, tapi karena Jing Mijum telah mengetahui rahasianya bahwa dia dirasuki oleh dewa atau iblis, dia berniat untuk mengubah pikirannya untuk membunuhnya. Jing Mijum yang sudah sangat ketakutan, langsung memperingati Zhou Yu, jika Zhou Yu membunuhnya, sekte racun pasti akan membalaskan dendamnya. Tiba-tiba, Tai Bai memberitahu Zhou Yu, kalau Jing Mijum masih ada gunanya untuk membiarkannya tetap hidup. Tai Bai mengatakan hal tersebut karena dia berniat untuk mengendalikannya dan melatihnya di domain dewanya. Karena Zhou Yu hanya diam saja, Tai Bai melambaikan tangannya ke arah Jing Mijum. Saat Tai Bai mengepalkan tangannya, muncul rantai yang langsung mengikatnya. Saat Jing Mijum telah menghilang dari hadapan mereka, Tai Bai memberitahu Zhou Yu bahwa dia telah memindahkannya ke domainnya untuk dia latih secara perlahan. Meskipun mereka berhasil mendapatkan seseorang yang berada di level 18 untuk dijadikan pengorbanan dan berhasil menangkap seseorang yang berada di level 20, Zhou Yu yang sedang tersenyum beranggapan kalau semua hal itu tidak cukup karena dia sampai saat ini belum menemukan satupun pecahan milik Tai Bai di hutan ini. Setelah mereka berdua bergegas pergi dari hutan ini, seorang wanita dan seekor serigalanya muncul. Pada saat itu, wanita tersebut berpikir bahwa pria yang baru saja pergi itu sangat beruntung karena dia mengira Zhou Yu berhasil mendapatkan pecahan dewa iblis yang sudah lama dia cari di hutan ini. Oleh karena itu, dia berniat menangkap Zhou Yu cepat atau lambat. Setibanya di tempat tinggalnya yang telah disediakan oleh keluarga Tang, terlihat Tang Youyu dan kepala keluarga Tang yang sudah sangat mengkhawatirkan keadaannya karena mereka mengira telah terjadi sesuatu yang buruk kepadanya karena selama 3 hari ini Zhou Yu belum kembali. Zhou Yu yang sudah merasa bersalah, karena sebelum dia pergi dia tidak sempat memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke hutan First Monster, langsung meminta maaf dan langsung menjelaskan semuanya. Kepala keluarga Tang yang tidak ingin Zhou Yu keluar dari kediamannya ini lagi di masa depan, memperingatinya bahwa keluarga Zhao telah mengirim Zhao Huai untuk membunuhnya. Zhou Yu menyuruhnya untuk tidak khawatir, setelah itu, dia mengeluarkan energinya untuk memberitahukannya bahwa dia telah berada di level 10. Kepala keluarga Tang tentunya terkejut, karena dia masih tidak mempercayai bahwa kemajuan Zhou Yu dalam berkultivasi sangat cepat. Dia juga mengatakan, bahwa Zhou Yu sangat beruntung, karena dia mengira Zhou Yu tidak bertemu dengan Zhao Huai. Zhou Yu menghela nafasnya, setelah itu, dia memberitahu mereka bahwa dirinya telah membunuh Zhao Huai. Mereka berdua tentunya terkejut, karena itu, kepala keluarga Tang menanyakan bagaimana cara Zhou Yu membunuh Zhao Huai yang merupakan salah satu orang terkuat di kota Longyuan ini. Karena hal itu adalah rahasianya, Zhou Yu langsung meminta maaf karena dia tidak dapat memberitahunya. Kepala keluarga Tang tersenyum,
sambil menyuruh Zhou Yu untuk tidak perlu khawatir, karena bagaimanapun juga, semua orang yang ada di dunia ini pasti mempunyai rahasia yang tidak ingin mereka beritahukan kepada siapapun. Kemudian, kepala keluarga Tang mengungkapkan, Zhou Yu sangat memenuhi syarat untuk memenangkan turnamen yang akan diselenggarakan setiap 10 tahun ini. Tapi Zhou Yu tidak boleh menganggap enteng turnamen tersebut, karena semua peserta yang mengikuti turnamen tersebut memiliki spesialisasinya masing-masing. Teringat akan turnamen tersebut, Zhou Yu beranggapan bahwa Zhou Ronggui akan menggantikan posisinya untuk mewakili keluarga Zhou. Karena itu, dia berniat untuk mengikuti turnamen tersebut juga dengan cara lain dengan niat untuk mempermalukan Zhou Ronggui beserta keluarga Zhou di turnamen tersebut. Tiba-tiba, kepala keluarga Tang berbisik kepada Zhou Yu untuk menawarinya menikahi Tang Youyu, agar dengan begitu, Zhou Yu bisa mewakili keluarganya mengikuti turnamen tersebut. Zhou Yu langsung menolaknya, karena pada saat ini, dia belum mempunyai niat untuk menikah dengan siapapun. Setelah beberapa saat, di kamarnya Zhou Yu, terlihat Tai Bai yang sedang menanyakan, kenapa Zhou Yu tidak menerima tawaran kepala keluarga Tang. Zhou Yu menyuruhnya untuk melupakan hal tersebut, karena tujuannya saat ini hanyalah untuk membalas dendam pada keluarga Zhou. Teringat akan Jimmy Jum, Zhou Yu menanyakan bagaimana keadaannya saat ini. Menyadari Zhou Yu sangat penasaran dengan domain dewanya, dia langsung memindahkan Zhou Yu ke tempat tersebut dengan menjentikkan jarinya. Setibanya di domain dewa milik Tai Bai, Zhou Yu bertanya-tanya, kenapa tempat tersebut sangat berantakan karena dia melihat ada begitu banyak bebatuan yang melayang di tempat tersebut. Tai Bai menjelaskan, domain dewanya ini telah menjadi seperti ini sejak ribuan tahun yang lalu, tapi kalau Zhou Yu dapat memperbaikinya, domain dewanya ini juga akan menjadi domain dewa milik Zhou Yu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di depan penjara yang disebut penjara tanpa batas, tempat yang dikhususkan untuk para tahanan. Setelah memasuki penjara tersebut, terlihat Jimmy Jum yang sudah sangat marah, mengira Zhou Yu sampai saat ini belum membunuhnya karena Zhou Yu ingin mendiskusikan kerjasama dengannya beserta sekte racunnya. Jimmy Jum kemudian mengatakan, jika apa yang dia katakan benar, dia bersedia, namun, Zhou Yu harus memberitahukan semua rahasianya, bersujud di hadapannya dan memberikan semua yang dia punya kepada sekte racunnya, termasuk tempat ini, karena dia beranggapan bahwa tempat ini merupakan warisan dewa kuno yang Zhou Yu dapatkan secara tidak sengaja. Perkataannya malah membuat Zhou Yu marah, oleh karena itu, dia langsung menamparnya dengan sangat keras. Sesudah melakukan hal itu, Zhou Yu mengatakan, kalau Jimmy Jum telah salah paham kepadanya, dia membiarkannya hidup bukan berarti dia takut dengan sekte racun. Sambil mencekik lehernya, Zhou Yu kembali mengatakan, dia tidak membunuhnya karena Jimmy Jum bisa menjadi anjingnya. Tiba-tiba, Tai Bai mengeluarkan begitu banyak senjata, karena dia berniat melatih mulutnya Jimmy Jum, agar mulutnya tidak akan berbicara seperti itu lagi lain kali. Saat dia sedang memberikan beberapa senjata kepada Zhou Yu, dia sempat meminta Zhou Yu untuk tidak ragu melakukan apapun yang dia inginkan, karena di tempat ini, tidak peduli seberapa keras seseorang disiksa, orang tersebut tidak akan mati. 1 jam kemudian, terlihat Jimmy Jum yang sudah sangat ketakutan, setelah disiksa dengan sangat keras. Pada saat itu, Jimmy Jum sempat mengatakan, dia bersedia menjadi anjingnya Zhou Yu dan berjanji dia tidak akan membantah satupun perintahnya. Mendengar hal tersebut, Zhou Yu membuang senjata yang ada di tangannya, lalu menanyakan, apakah benar Jimmy Jum adalah selir ayahnya. Sambil terus-menerus mengeluarkan air mata, Jimmy Jum menjelaskan, hubungannya dengan Zhou Mu hanyalah hubungan kerjasama yang dibuat oleh keluarga Zhou dengan sekte racun, karena sebenarnya, dia tidak mau menjadi selirnya. Dia juga menjelaskan, karena sekte racun memiliki reputasi yang sangat buruk sebab sekte racun memihak pihak kegelapan, tidak ada sekte ataupun keluarga yang berani menjalin kerjasama dengan mereka. Meskipun begitu, ada beberapa keluarga bangsawan yang bekerja sama dengan mereka secara diam-diam. Di antara beberapa keluarga bangsawan tersebut, keluarga Zhou adalah yang teristimewa, karena ayahnya Zhou Yu, yaitu Zhou Mu, tidak bisa dianggap enteng oleh sekte racun. Saat dia datang ke sekte racun sendirian, dia langsung disambut secara pribadi oleh pemimpin sekte racun. Pada saat itu, pemimpin sekte racun telah menembus level 25, meskipun begitu, dia sangat takut kepada Zhou Mu. Setelah itu, mereka mulai bekerja sama beberapa kali, termasuk rencana untuk membunuh penguasa kota Longyuan. Faktanya, dari semua hubungan kerjasama tersebut, sekte racun selalu mengikuti perintah Zhou Mu. Hal itu bisa terjadi karena sebenarnya,
Zhou Mu sedang menyelidiki warisan Dewa Iblis kuno yang ada di kota ini. Mendengar semua hal tersebut, Zhou Yu beranggapan, ayahnya seharusnya juga sedang mengincar pecahan milik Tai Bai. Tiba-tiba, Zhou Yu menanyakan kepada Tai Bai, apakah Tai Bai mempunyai metode yang dapat mengendalikan seseorang. Tai Bai menjawab, tentu saja ada. Sambil menyuruh Zhou Yu untuk menyentuh kepalanya Jing Mijum, dia mulai menggunakan metode tersebut dari belakangnya Zhou Yu. Setelah itu, Jing Mijum merasakan perutnya terasa panas. Pada saat itu, Tai Bai seketika menunjukkan wujudnya kepada Jing Mijum, lalu memberitahunya bahwa Zhou Yu baru saja menaburkan benih ilahi yang berisi jejak kekuatan ilahinya ke dalam tubuhnya. Karena itu, mulai saat ini sampai seterusnya, Zhou Yu dapat mengetahui semua yang akan Jing Mijum lakukan, dan bisa membuat Jing Mijum meledak kapan saja jika Zhou Yu menginginkan hal tersebut. Jing Mijum tentu saja langsung merasa ketakutan. Namun, dia merasa ketakutan bukan karena semua yang Tai Bai katakan, tapi sosoknya Tai Bai yang bisa membuatnya tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat. Kemudian, Zhou Yu memegang pipinya dengan sangat lembut, lalu berkata, "Oh bibiku yang sangat baik, kau tidak perlu ketakutan, kembali ke keluarga Zhou dulu, bantu aku mengawasi Zhou Mu, tentang rencanamu dan Zhao Huai yang ingin membunuhku, serahkan saja masalah itu kepada penguasa kota Longyuan, selama kau tidak mengkhianatiku. Aku tidak akan melakukan apapun kepadamu." Keesokan harinya, terlihat sekelompok orang yang tiba-tiba muncul di tengah kota Longyuan, untuk mengumumkan turnamen yang akan segera diselenggarakan akan segera dimulai. Namun untuk mengikuti turnamen tersebut, seseorang harus lulus dalam tes sebelum mendaftar ke turnamen tersebut dan akan diawasi oleh seseorang yang diutus oleh kekaisaran. Seseorang dari sekelompok orang itu kemudian mengeluarkan batu yang cukup besar, sambil mengatakan, tesnya sangat mudah, selama seseorang menyerang batu tersebut dan berhasil meninggalkan jejak, dia akan langsung diloloskan. Saat sebagian besar orang di kota Longyuan telah berkumpul di tempat itu, Zhou Yu tiba-tiba maju untuk mengikuti tes tersebut. Semua orang yang ada di tempat tersebut tentunya sangat mengenal Zhou Yu. Namun saat salah seorang dari mereka mengatakan Zhou Yu adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri, Zhou Yu langsung menatap mereka semua dengan sangat menakutkan. Sehingga mereka pun langsung ketakutan karena mereka merasakan hawa membunuh yang begitu kuat. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari kerumunan, sambil mengatakan, dia ingin mencobanya terlebih dahulu. Namun saat dia telah melancarkan serangan menggunakan tinjunya pada batu tersebut, serangannya tidak dapat membuat jejak pada batu itu dan tangannya malah merasa kesakitan sehingga langsung bengkak dalam seketika. Semua orang yang ada di tempat tersebut tentunya terkejut, karena mereka tahu, pria tersebut berada di level 12. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa ini bukanlah tes yang mudah. Zhou Yu yang sedang terdiam, mengetahui bahwa ada misteri pada batu itu, karena dia menyadari, serangan pria tadi bukan dipantulkan oleh batu itu, tapi diserap secara menyeluruh oleh batu tersebut. Tiba-tiba, seorang pria muncul, dengan mengatakan, dia yang akan mencoba selanjutnya. Zhou Yu mengenal pria tersebut, karena pria itu bernama Yang Suangan, yang berasal dari keluarga Yang. Meskipun dirinya telah memiliki kuota untuk mengikuti turnamen yang akan diselenggarakan tanpa perlu mengikuti tes apapun, karena dia merupakan perwakilan dari keluarganya sendiri, dia tetap tidak mau menjadikan kuotanya itu untuk mengikuti turnamen tersebut, karena yang dia mau adalah dia ingin mengikuti turnamen tersebut tanpa perlu meminta bantuan dari siapapun maupun keluarganya sendiri. Ketika dia telah melancarkan serangan pada batu itu menggunakan tinjunya, tiba-tiba langsung terjadi ledakan yang cukup besar, dan pada akhirnya, ceritanya pun berlanjut.